Kuasa hukum Agustinus Taihamdani, yakni Hotman Paris, menyebutkan kejanggalan perilaku Yvonne Caroline Megawe pada hari pembunuhan Angelin Sabtu 16 Mei. Sebab sore hari setelah Agus membantu Margaret mengubur jasad Angelin, di hari itulah pertama kali Agus mengenal sosok putri sulung tersangka Margaret, Yvonne Caroline Megawe. Agus tidak kenal dengan Yvonne. Yvonne kalian tahu kan? Putrinya atau apanya tuh? Tapi di hari tanggal 16 sore, tiba-tiba Yvonne datang ke rumah itu. Itulah pertama kali Agus kenal sama Yvonne, dan itulah pertama kali Yvonne datang ke rumah itu. Hingga pertanyaannya, kenapa datang pada saat sorenya terjadi, siangnya sudah terjadi pembunuhan? Ya, itu, ya. Semua keanehan tadi itu, terutama mengenai mayat cuma 15 cm di permukaan tanah, itu kami himbau agar dipakai oleh penyidik untuk melawan pra-peradilan. Karena itu merupakan semacam bukti petunjuk yang mendukung nanti bukti surat dari psikolog sama kriminolog. Karena tentu kriminolog maupun psikolog akan, kalau ditanya pendapat, apakah pemilik rumah tidak tahu bahwa ada mayat di belakang rumahnya padahal cuma 15 cm, tanahnya gembur, tidak berbau, apakah tidak tahu itu mayat? Karena pada saat yang sama anaknya hilang. Itu adalah salah satu bukti petunjuk yang sangat perlu dipakai oleh penyidik untuk melawan pra-peradilan. Ya, itu sangat perlu sekali. Termasuk mengenai kedua temuan ada darah. Kalaupun itu darahnya Margaret atau darahnya hewan, makhluk apa yang tinggal di dalamnya kok ada berbagai macam darah di rumahnya? Atau mencari yang diculik. Di dalam SMS yang di-forward ke Chris, menurut pengakuan yang saya dapatkan dari Ibu, disebutkan apabila uang tidak segera ditransfer ke nomor rekening, maka tidak dijamin keselamatan daripada itu, dan tidak boleh dibocorkan ke siapapun perihal uang tebusan ini. Anehnya, kok SMS penculik ini, tanda kutip penculik ya, disebarkan kepada calon donatur. Sehingga menjadi pertanyaan, apakah memang kematian dari Angelin itu ada rencana dari awal untuk mencari uang, menghimbau donatur-donatur agar mengumpulkan uang? Ini sangat perlu penyidik mendalami pengakuan dari Chris ini yang rencananya katanya hari Rabu akan di BAP di Polda, tapi sudah minggu lalu sudah datang ke Polda, ke Polda dan sudah bertemu dengan Ibu. Ini sangat menjadi saksi pertanyaan kunci. Apakah ini Yvonne yang asli atau tidak? Kalau ini Yvonne yang asli, maka kasus ini ternyata bisa melibatkan berbagai orang. Kira-kira begitu. Bang Hotman. Ya. Bang Hotman, itu tentunya menjadi pertanyaan kita semua. Apakah ada tersangka lain selain Agustinus dan juga ibu angkat Angelin dalam kasus pembunuhan bocah berusia 8 tahun ini? Mungkin kita akan mencoba bertanya dengan Pak Kapolda, Pak Roni. Pak Roni, bagaimana dengan informasi yang disampaikan Bang Hotman ini? Pak Roni sudah mendengar apa sudah mungkin dilakukan penyelidikan begitu Pak Roni terkait dengan adanya mungkin setelah adanya kasus Angelin ini, ketika Angelin dinyatakan hilang, begitu saat itu kita ketahui Angelin hilang, ternyata ada kesempatan dalam kesempitan untuk mengambil keuntungan pribadi dari tersangka-tersangka yang mungkin bisa saja menjadi tersangka dalam kasus ini. Pak Roni. Ya, kalau memang informasi itu benar, artinya benar itu diberikan oleh nama yang tadi disebutkan oleh Pak Hotman Paris, bahwa yang bersangkutan memberikan keterangan ke kepolisian, tentu ini kan harus dilakukan penyelidikan. Sejauh ini belum pernah saya mendapatkan informasi seperti itu. Artinya perkembangan penyidikan ini yang sampai sejauh ini hanya bisa membuktikan keterlibatan
2 tersangka yang akan masuk kepada finalisasi proses penyidikan. Nah, apakah ada upaya-upaya untuk mengganggu proses penyidikan, mempersulit agar menjadi mentah kembali? Ini akan kita evaluasi masukan-masukan yang terakhir ini, dan bisa kita abaikan apabila tidak ada buktinya yang signifikan dan relevan dengan kejadian yang sudah kita lakukan proses penyidikan sejak tanggal 10 bulan Juni 2015 yang lalu sampai saat ini. Demikian, Mbak Tisa. Ya, ya, Pak Roni, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita di Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan. Dan Bang Hotman, terima kasih atas informasinya sudah bersedia bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan di ujung telepon. Dan pemirsa, jangan beranjak dari layar kaca Anda, kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, di segmen akhir Apa Kabar Indonesia Malam ini kami masih bersama dengan Kapolda Bali, Irjen Pol Roni F. Sompi. Pak Roni, kita ketahui bahwa sekitar hari Kamis yang lalu kuasa hukum dari MM atau Ibu Margaret ini mengajukan gugatan pra-peradilan atas kasus yang melilit kliennya begitu. Tanggapan dari pihak kepolisian sendiri sebagai tergugat bagaimana, Pak Roni? Ya, pengajuan pra-peradilan terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polda Bali maupun Polresta Denpasar merupakan hak dari tersangka dan siapa saja yang akan mengajukan pra-peradilan. Namun demikian, tentu pengawasan yang dilakukan melalui pra-peradilan ini ya menjadi konsekuensi logis dari sebuah penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Penyidik tidak perlu takut dan gentar menghadapi setiap pra-peradilan ketika proses penyidikan itu sudah dilakukan sesuai dengan prosedur melalui proses scientific crime investigation. Jadi proses penyidikan terhadap kasus-kasus pidana melalui proses ilmiah. Ketika kita mendapatkan alat bukti yang sah sebagai bagian dari proses ilmiah, kita tidak perlu takut ketika kita menetapkan tersangka. Jadi silakan saja, kita akan hadapi gugatan pra-peradilan tersebut dan tidak akan mengganggu proses penyidikan ini karena menetapkan tersangka Nyonya M sebagai tersangka itu memang ada bukti permulaan yang cukup, berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Hotma Sitompul. Bukti yang cukup ini bukti permulaan yang cukup, jadi agak berbeda ya. Bukti permulaan yang cukup itu harus dilengkapi menjadi bukti yang cukup, dan kalau sudah cukup maka bisa dibuat berkas perkara untuk diajukan kepada jaksa penuntut umum, Mbak Tisa. Ya, Pak Roni, konfirmasi saja besok rencananya akan dilakukan rekonstruksi. Pukul berapa rekonstruksi ini akan dilakukan dan siapa saja yang dipastikan akan hadir selain Agustinus Tai? Ya, karena rekonstruksi ini berkaitan dengan kasus pembunuhan, maka 2 tersangka yang menjadi tersangka kasus pembunuhan ini adalah 1 tersangka AG dan yang kedua tersangka MM. Ini akan kita hadirkan untuk memenuhi proses rekonstruksi yang kita harapkan bisa melengkapi keterangan-keterangan yang mereka telah berikan di depan penyidik dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Secara nyata kita lakukan kegiatan tersebut di lokasi tempat kejadian perkara dan akan dibuatkan berita acara rekonstruksi. Nanti didampingi tentu masing-masing tersangka didampingi oleh masing-masing penasihat hukumnya untuk melihat dan mengawasi proses penyidikan agar tidak bias, tidak menyimpang, tidak dilakukan sewenang-wenang. Semua harus sesuai dengan prosedur KUHAP yang berlaku, Mbak Tisa. Ya. Ya. Pak Roni, pukul berapa pastinya besok, Pak Roni?
Nanti kita lihat ketika semuanya sudah siap, kita akan bersama-sama, karena harus ada penasihat hukumnya juga. Jadi ketika siap, kita akan meluncur ke tempat kejadian, Mbak Tisa. Baik, terima kasih banyak Pak Roni atas waktunya sudah bersedia berbincang berbagi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan pada malam hari ini. Dan pemirsa, demikian akhir kebersamaan kita dalam Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan. Saya Tisa Noveni undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.